Baik, selamat sore. Saya ucapkan untuk Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi yaitu tentang manajemen sekolah. Untuk mempersingkat waktu, sebelum lanjut ke materi, ada baiknya kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Yolanda Dewi Pusparesti. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Dan yang kedua ada Agatha Sonita Dapadimu sebagai natulis sekaligus pemateri kedua. Ada Maria Melania Betokase sekaligus sebagai evaluator sekaligus materi ketiga. Ada Hana Makanlehi sebagai pemateri keempat. Baik, langsung saja teman-teman, di sini saya akan membahas adanya apa-apa yang menyangkut manajemen sekolah, yaitu yang pertama itu ada definisi manajemen sekolah, pendidikan, dan sekolah. Yang kedua ada tujuan dan manfaat. Yang ketiga ada informasi tentang sekolah mengenai adanya profil sekolah, visi dan misi sekolah, struktur organisasi sekolah, adanya unsur manajemen sekolah serta tugas pokok dan fungsinya, ada tata tertib sekolah, ada sarana prasarana sekolah, dan terakhir ada prestasi yang diraih. Untuk yang pertama yaitu apa itu manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengawasi untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Di situ yang di organisasi direncanain dan memimpin dan mengawasi itu adanya kekuasaan, pengetahuan, teknologi, keuangan, manusia, material dan waktu. Dan yang kedua, apa itu manajemen pendidikan? Manajemen pendidikan adalah sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan. Dan apa itu manajemen sekolah? Adalah yang memberikan otonomi lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pemerintah nasional. Selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Saya atas nama Agatha Sonita Dapadimu akan melanjutkan materi dari Yolanda Dewi Pusparesti, yaitu tujuan manajemen sekolah. Tujuan itu meningkatkan efisiensi, mutu dan pemerataan pendidikan. Peningkatan efisiensi diperoleh melalui keleluasaan pengelola sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat, dan penyederhanaan birokrasi. Selanjutnya itu manfaat manajemen sekolah. Yang pertama, memberi peluang bagi sekolah untuk terlibat dalam pengambilan keputusan penting. Yang kedua, mendorong munculnya kreativitas dalam merancang program pembelajaran. Yang ketiga, menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru makin menyadari keadaan keuangan sekolah, batas pengeluaran, dan biaya-biaya program sekolah. Selanjutnya itu informasi tentang sekolah yang diobservasi. Pertama, profil sekolah. Nama sekolah SMA Negeri 1 Kediri, NIS atau M 301220 303041, NIS 3004 10. Alamat sekolah Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, kode pos 82123, telepon 0361811297, email SMA Negeri 1 Kediri Bali @yahoo.com. Nilai status sekolah negeri, nilai akreditasi sekolah A, status akreditasi atau tahun 2011, tahun berdiri sekolah 1998, luas lahan atau tanah
80.040 meter per kubik. Status kepemilikan hak guna pakai atau Pemda Kabupaten Tabanan. Nama Kepala Sekolah Dr. Randus Iwayan Sutaya MPD. Tingkat kependidikan pasca sarjana S2. Telepon atau nomor HP 081339664200. Selanjutnya itu visi sekolah. Yang pertama, unggul dalam aktivitas keagamaan. 2. Unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, unggul dalam prestasi olahraga dan seni. Yang keempat, unggul dalam disiplin sekolah. Yang kelima, unggul dalam pelaksanaan etika. Yang keenam, unggul dalam budaya membaca dan menulis. Selanjutnya, misi sekolah. Yang pertama itu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan menumbuh kembangkan semangat keunggulan. Yang kedua, menumbuhkan budaya gemar membaca, bekerja keras, saling menghargai, jujur dan kreatif. Yang ketiga, menanamkan nilai budi pekerti, luhur dan disiplin kepada semua warga sekolah sehingga mampu bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat lingkungan. Yang keempat, menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang bermutu dan kompetitif. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Maria Melania Betokasi. Terima kasih. 96642200. Selanjutnya itu visi sekolah. Yang pertama, unggul dalam aktivitas keagamaan. 2. Unggul dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, unggul dalam prestasi olahraga dan seni. Yang keempat, unggul dalam disiplin sekolah. Yang kelima, unggul dalam pelaksanaan etika. Yang keenam, unggul dalam budaya membaca dan menulis. Selanjutnya, misi sekolah. Yang pertama itu melaksanakan pembelajaran secara efektif dan menumbuh kembangkan semangat keunggulan. Yang kedua, menumbuhkan budaya gemar membaca, bekerja keras, saling menghargai, jujur dan kreatif. Yang ketiga, menanamkan nilai budi pekerti, luhur dan disiplin kepada semua warga sekolah sehingga mampu bertindak sesuai norma yang berlaku di masyarakat lingkungan. Yang keempat, menyediakan sarana prasarana yang memadai untuk menyelenggarakan pendidikan bermutu. Yang kelima, menghasilkan lulusan yang bermutu dan kompetitif. Sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh Maria Melania Betokasi. Terima kasih. Selamat malam Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian. Saya atas nama Maria Melania Betokasi akan melanjutkan presentasi dari Agatha Sonita Dapadimu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi sekolah. Nah, untuk struktur organisasi sekolah ini kami mengambil dari Sekolah SMA Negeri 1 Mengui. Nah, untuk strukturnya yaitu yang pertama ada kepala sekolah, komite, yang berikutnya ada kepala tata usaha, terus ada waka urusan kesiswaan, yang berikutnya ada waka urusan kurikulum, yang berikutnya ada waka urusan akademik, terus ada waka urusan sarana prasarana, dan yang terakhir ada waka urusan humas. Terus yang berikut ada guru-guru, setelah itu ada wali kelas, setelah wali kelas ada guru pembimbing, setelah itu pembina atau OSIS, dan yang terakhir ada siswa. Yang berikut adapun tugas
pokok dari kepala sekolah. Nah, yang pertama tugas pokok dari kepala sekolah yaitu sebagai administrator, yang berikut sebagai motivator, yang berikutnya sebagai supervisor, yang berikutnya ada sebagai manajer. Terus yang berikutnya ada peran komite sekolah. Nah, untuk peran komite sekolah ini yang pertama ada untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Yang berikutnya untuk mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Terus yang terakhir, melakukan kerjasama dengan masyarakat atau perorangan, organisasi, atau dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Dan pemerintah berkenan dengan penyelenggaraan pendidikan bermutu. Yang berikutnya, waka kurikulum. Nah, fungsi dari waka kurikulum ini yang pertama itu untuk menyusun program kerja seperti pengajaran bulanan dan juga semesteran. Yang berikut untuk menyusun anggaran kegiatan untuk peningkatan pelaksanaan kurikulum. Yang berikut menyusun jadwal pembelajaran. Waka kurikulum. Nah, fungsi dari waka kurikulum ini yang pertama itu untuk menyusun program kerja seperti pengajaran bulanan dan juga semesteran. Yang berikut untuk menyusun anggaran kegiatan untuk peningkatan pelaksanaan kurikulum. Yang berikut menyusun jadwal pembelajaran. Terus yang terakhir ada untuk menyusun kalender pendidikan yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Yang terakhir, mengkoordinir pengembangan kurikulum bagi guru. Yang berikutnya ada waka kesiswaan. Nah, untuk waka kesiswaan ini tugasnya itu untuk waka kesiswaan ini tugasnya itu untuk menyusun program pembinaan kesiswaan. Yang berikutnya melaksanakan bimbingan, pengarahan, dan pengendalian kegiatan siswa atau OSIS dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah atau siswa serta pemilihan pengurus OSIS. Yang berikutnya untuk membina pengurus OSIS dalam berorganisasi. Yang berikutnya melaksanakan pemilihan calon siswa teladan dan calon siswa penerima beasiswa. Yang berikutnya mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah dalam kegiatan di luar sekolah. Yang berikutnya menyusun laporan pelaksanaan kesiswaan secara berkala. Yang berikut ada waka humas. Nah, untuk tugas dari waka humas ini untuk merencanakan program kerja. Yang berikutnya mengadakan kerjasama dengan komite sekolah atau orang tua wali siswa. Yang berikutnya membantu wilayah lingkungan sekolah dalam kegiatan sosial dan kegiatan-kegiatan lainnya. Yang berikutnya menginformasikan prestasi yang diraih keluarga besar sekolah melalui media sosial. Yang berikutnya menampilkan profil sekolah melalui media internet. Yang berikutnya mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan HUT sekolah. Yang terakhir melaksanakan tugas lainnya yang bersifat positif yang ditugasi oleh kepala sekolah. Nah, sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana Makanlehi. Terima kasih. Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Hana Makanlehi akan melanjutkan presentasi dari Saudari Maria Melania Betokase. Di sini materi yang saya bawa yaitu mengenai tata tertib sekolah, sarana prasarana sekolah, kegiatan seremonial sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi yang diraih di sekolah tersebut. Di sini kita akan mulai dari tata tertib sekolah.
Untuk tata tertib sekolah ini, di sini kami terapkan 4 gambar, yaitu ada beberapa poster yang diterapkan dan juga ada tempat kotak sampah untuk membuang sampah, dan juga ada tata tertib sekolah yang dilakukan, yaitu memberikan sanksi pada siswa yang terlambat masuk sekolah. Di situ juga ada sarana prasarana sekolah. Untuk sarana prasarana sekolah ini bisa kita lihat, yaitu ada ruang lab komputer, ada ruang guru, dan tempat kotak sampah. Untuk kotak sampah ini mereka pajang di setiap sudut sekolah. Di situ juga ada kegiatan seremonial sekolah. Nah, untuk kegiatan seremonial sekolah ini kami mengambilnya dari sekolah SMA Negeri 1 Kediri Tabanan, yaitu tempat observasi dari saya sendiri. Untuk kegiatan seremonial sekolah ini mereka melakukan upacara benderanya itu pada setiap hari Senin. Ada kegiatan jalan santai dan juga ada kegiatan HUT SMA Negeri 1 Kediri Tabanan. Untuk kegiatan jalan santai ini mereka melakukannya itu 2 hari sebelum memasuki HUT SMA. Jadi kemarin mereka melakukannya itu pada tanggal 27 Januari. Dan untuk HUT SMA tersebut mereka melakukannya itu tanggal 29 Januari. Jadi untuk kegiatan jalan santai dan HUT tersebut mereka melakukannya itu setiap tahun sekali. Di situ juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk kegiatan ekstrakurikuler di situ kita bisa lihat, yaitu ada kegiatan pramuka, ada kegiatan bola basket, ada kegiatan pencak silat, dan juga ada kegiatan tari. Yang dimana untuk pramuka dan pencak silat ini mereka melakukannya pada hari Jumat. Dan untuk tari mereka melakukannya pada hari Kamis. Jadi kemarin sempat saya observasinya itu pada hari Jumat dan hari Kamis. Jadi bisa mengambil gambar tersebut. Di situ juga ada prestasi yang diraih di sekolah tersebut. Nah, untuk prestasi yang diraih ini kami hanya cuma sepintas mengambil gambar, yaitu dari setiap piala yang mereka raih dari prestasi masing-masing. Dan juga di situ juga ada prestasi yang mereka raih sempat kemarin saya observasi, yaitu mereka meraih kegiatan olimpiade di setiap di sekolah tersebut. Untuk sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam untuk kita semua.